Perkenalkan, saya Nabila Sinta Apriliana dengan NIM 23010400017 dari Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hakikat berbahasa. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang digunakan untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Setiap berkomunikasi, manusia saling menyampaikan berupa pikiran, perasaan, atau gagasan. Secara langsung, penggunaan bahasa dalam berkomunikasi dapat mencerminkan kepribadian seseorang, seperti karakter, watak, atau pribadi seseorang. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat bersosialisasi dan berinteraksi, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Pada dasarnya, bahasa terdiri dari serangkaian simbol, kata, atau lambang yang memiliki makna tertentu, dan aturan-aturan yang mengatur cara simbol-simbol ini digunakan dan disusun untuk membentuk kalimat yang memiliki arti. Bahasa juga memiliki berbagai komponen, seperti fonologi atau suara dalam bahasa, morfologi, struktur kata, sintaksis, struktur kalimat, semantik, arti kata dan kalimat, dan pragmatik, atau penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi sehari-hari. Pada dasarnya, bahasa terdiri dari serangkaian simbol, kata, atau lambang yang memiliki makna tertentu, dan aturan-aturan yang mengatur cara simbol-simbol ini digunakan dan disusun untuk membentuk kalimat yang memiliki arti. Bahasa juga memiliki berbagai komponen, seperti fonologi atau suara dalam bahasa, morfologi, struktur kata, sintaksis, struktur kalimat, semantik, arti kata dan kalimat, dan pragmatik, atau penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi sehari-hari. Sehingga, bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena merupakan alat utama untuk berkomunikasi, berbagi pengetahuan, budaya, dan nilai-nilai. Bahasa juga dapat menjadi alat ekspresi diri dan identitas budaya. Setiap bahasa memiliki ciri khasnya sendiri, dan ada ribuan bahasa yang digunakan di seluruh dunia. Selain bahasa lisan, ada juga bahasa tertulis yang menggunakan simbol-simbol tertulis untuk mengungkapkan ide dan informasi. Bahasa juga dapat berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu, serta dapat dipelajari dan diajarkan kepada generasi berikutnya. Dalam konteks globalisasi, beberapa bahasa menjadi lebih dominan daripada yang lain dalam komunikasi internasional. Untuk lebih jelasnya terkait hakikat berbahasa akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tidak beraturan, melainkan sebaliknya. Bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur dalam bahasa itu diatur. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Apabila aturan atau kaidah ini dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. Contohnya, kalimat pertama, Rita memotong kambing. Kalimat kedua, Rita dipotong kambing. Apa sih alasannya? Demikianlah kaidahnya. Kalimat aktif menggunakan predikat dengan kata kerja berimbuhan me. Dalam kalimat aktif, subjek Rita menjadi pelaku, sedangkan objek kambing menjadi sasaran perbuatan subjek. Apabila kaidah ini dilanggar, misalnya dengan menggunakan awalan di pada kata kerja sehingga hasilnya Rita dipotong kambing, masyarakat tidak akan menerima komunikasi terhambat. Itulah yang dimaksud bahasa sebagai sebuah sistem. Nah, dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa tiap bahasa mempunyai aturan-aturannya sendiri yang menguasai hal-hal bunyi dan urutan-urutannya, kata-kata dan bentukan-bentukannya, hal-hal kalimat dan susunan-susunannya. Bahasa merupakan kumpulan aturan-aturan, kumpulan pola-pola, kumpulan kaidah-kaidah, ataupun sistem. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Lambang atau simbol kerap digunakan oleh masyarakat untuk menginformasikan sesuatu. Manusia memang makhluk bersimbol. Dalam kehidupannya tidak terlepas dari lambang ataupun simbol. Contohnya, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Berbeda dengan warna merah pada lampu lalu lintas adalah lambang bahaya bagi para pengemudi. Kartu merah pada permainan sepak bola melambangkan pelanggaran berat bagi pemainnya. Sama-sama berwarna merah, namun melambangkan hal yang berbeda. Lalu, apa sih yang menjadi penyebabnya? Lambang bersifat arbiter, artinya
adalah tidak adanya hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Yang ketiga, bahasa itu adalah bunyi. Tidak semua bunyi dapat digolongkan sebagai bahasa. Hanya bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan bahasa. Namun, tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut bahasa juga. Contohnya seperti batuk, bersin, itu bukanlah bahasa. Hanya bunyi berupa ujaranlah yang disebut sebagai bahasa. Huruf-huruf adalah turunan bunyi, sifatnya pun arbiter atau mana suka. Selanjutnya, bahasa itu konvensional. Konvensi adalah kesepakatan atau perjanjian. Bahasa bersifat konvensional artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dan pemakai bahasa. Sebagai contoh, sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang secara arbiter atau mana suka dilambangkan dengan bunyi rumah. Semua anggota masyarakat memakai bahasa ini, harus mematuhinya. Apabila ada yang melanggar konvensi ini, dapat menggantinya dengan lambang bunyi berbeda, misalnya mahru, maka komunikasi akan terhambat. Walaupun lambang bunyi dengan yang dilambangkannya bersifat arbiter, tetapi penggunaan lambang tersebut bersifat konvensional. Yang terakhir, bahasa untuk mengidentifikasikan diri. Seperti contohnya, orang Melayu mengenal pepatah bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol di antara ciri budaya. Oleh karena itu, dengan bahasa tiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai suatu kesatuan yang berbeda dengan kelompok lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi tentang subbab fungsi bahasa. Jadi fungsi bahasa ini ada dua, yaitu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi secara umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Bahasa sangat menyatu dengan kehidupan manusia. Setiap manusia menjadi anggota masyarakat. Jadi aktivitasnya tidak akan terlepas dari komunikasi menggunakan bahasa. Gagasan, ide, pemikiran, harapan, dan keinginannya akan disampaikan melalui bahasa yang dilakukan dalam lingkup masyarakat. Sebagai contohnya, ketika ada suatu organisasi, ketua akan memimpin rapat menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Selanjutnya, ketua juga akan memimpin jalannya diskusi mengenai apa yang dipikirkan oleh anggota, masukan, gagasan, ide, dan pemikiran dari anggota-anggotanya yang selanjutnya akan ditampung dan akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada fungsi secara khusus. Jadi fungsi secara khusus ini ada 6 fungsi, yaitu fungsi emotif, konatif, referensial, puitik, fatik, dan metalingual. Jadi yang pertama ada fungsi emotif. Jadi fungsi ini adalah bahasa digunakan sebagai alat dalam mengungkapkan perasaan manusia, misalnya rasa sedih, marah, gembira, senang, kesal, kecewa, dan lain-lain. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri, jadi tujuan manusia mengungkapkan perasaannya adalah untuk merasa agar tidak menjadi beban dalam hidupnya. Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang merasa sedih ditinggalkan oleh seseorang, biasanya orang tersebut akan bercerita tentang apa yang dia rasakan agar jiwanya menjadi tenang dan rasanya lebih santai dan rileks dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua ada fungsi konatif. Bahasa di sini digunakan untuk memotivasi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Usaha untuk memengaruhi dan tindak tanduk orang lain merupakan kegiatan kontrol sosial. Bahasa berfungsi untuk mendukung kegiatan sosial agar berlangsung dengan lancar. Manusia menggunakan bahasa untuk mendapatkan tanggapan yang berbentuk ucapan maupun perbuatan. Seseorang tidak dapat mempengaruhi orang apabila bahasa yang digunakan tidak runtut, kacau, dan pilihan kata yang kurang tepat. Sebagai contohnya, seorang guru menasihati murid-muridnya agar selalu menjaga kebersihan kelas. Agar nasihatnya didengar dan dipahami dan dituruti oleh muridnya, dengan perbuatan rajin membersihkan kelas, guru tersebut harus menggunakan nasihat dengan bahasa yang baik, urutannya yang mudah dimengerti, kalimatnya sederhana, dan disertai dengan alasan yang logis. Jadi fungsi konatif bahasa dalam hal ini adalah untuk mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Yang ketiga ada fungsi bahasa sebagai referensial.
Bahasa digunakan sekelompok manusia untuk membicarakan sesuatu permasalahan dengan topik tertentu. Dengan bahasa, seseorang belajar mengenal segala sesuatu dalam lingkungannya, baik agama, moral, kebudayaan, adat istiadat, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Sebagai alat komunikasi, bahasa menjadi media antara manusia yang satu dengan yang lainnya karena bahasa dapat mengungkapkan maksud dan pikiran kita. Bahasa memungkinkan kita bekerja sama dengan orang lain ataupun bekerja sama dengan kelompok masyarakat. Contohnya, setiap perundingan atau musyawarah menggunakan bahasa. Rapat dinas menyusun program kerja itu menggunakan bahasa yang efektif dan efisien. Pemimpin rapat dan anggota rapat merundingkan atau memusyawarahkan program kerja sebelum mengambil keputusan dengan media komunikasi bahasa. Yang selanjutnya ada bahasa memiliki fungsi puitik. Di sini bahasa digunakan untuk menyampaikan sesuatu amanat atau pesan tertentu. Bahasa mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, kemauan, dan tingkah laku seseorang. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan media untuk menyampaikan semua yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita ketahui kepada orang lain. Dengan bahasa pula, kita dapat mempelajari, mewarisi apa yang pernah dimiliki orang-orang terdahulu. Contohnya, sambutan kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun. Sambutan ini disampaikan dengan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan amanat, pesan-pesan, kesan, dan lainnya untuk guru dan murid yang ditinggalkannya. Yang selanjutnya ada fungsi bahasa sebagai fatik. Di sini bahasa digunakan untuk saling menyapa atau sekedar untuk mengadakan kontak bahasa mempersatukan anggota-anggota masyarakat. Dengan bahasa, manusia dapat memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil berbagai pengalaman serta belajar dengan apa yang pernah dilakukan orang lain. Bahasa sebagai alat komunikasi memudahkan seseorang untuk menjadi bagian dari suatu masyarakat. Dengan demikian, anggota masyarakat atau seseorang akan merasa dirinya terikat dengan sekelompok manusia atau masyarakat yang telah dimasukinya. Jadi misalnya Anda menjadi guru di suatu sekolah atau guru baru di suatu sekolah. Nah, di sekolah ini Anda akan berusaha untuk menjadi bagian dari komunitas guru, karyawan, dan siswa yang ada di sekolah tersebut. Anda akan menyapa mereka, memperkenalkan diri, mencoba berinteraksi dengan mereka melalui dengan bercanda atau yang lain. Semua itu dapat Anda lakukan dengan menggunakan bahasa. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada fungsi bahasa sebagai metalingual. Nah, bahasa di sini digunakan untuk membicarakan masalah bahasa dengan bahasa ganti. Contohnya mengidentifikasi kata ganti. Ketika seseorang mengidentifikasi kata ganti dalam sebuah kalimat dan menjelaskan perannya, misalnya seseorang menunjukkan pada kata ganti mereka dalam kalimat mereka ingin pergi ke taman dan menjelaskan bahwa mereka merujuk pada orang atau suatu kelompok tertentu yang disebutkan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai kesantunan berbahasa. Lakoff 1990 mendefinisikan kesantunan sebagai suatu sistem relasi interpersonal yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi dengan cara meminimalkan potensi konflik yang secara alami terdapat dalam interaksi antar individu. Berbagai temuan empiris maupun kajian teoritis menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan sosial dan sekaligus menjadi dukungan interpersonal dalam rangka mencegah konfrontasi. Dalam konteks kesantunan berbahasa, menurut Omar dalam Setiawati 2013, mengaitkannya dengan penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak menimbulkan kegusaran, kemarahan, dan rasa tersinggung pada pihak pendengar. Keadaan yang demikian akan menimbulkan suasana hubungan yang harmoni antara penutur dan mitra tutur. Kesantunan atau politeness, kesopan santunan atau etiket adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu, sehingga kesantunan sekaligus menjadi persyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Oleh karena itu, kesantunan ini biasa disebut tata krama. Berdasarkan pengertian tersebut, kesantunan dapat dilihat dari berbagai segi dalam pergaulan sehari-hari. Yang pertama, kesantunan memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etiket dalam pergaulan sehari-hari. Ketika orang dikatakan santun, maka dalam diri seseorang itu tergambar nilai sopan santun atau nilai etiket yang secara baik di masyarakat atau di tempat seseorang itu mengambil bagian sebagai anggotanya. Ketika dia dikatakan santun, masyarakat memberikan nilai kepadanya, baik penilaian itu dilakukan secara seketika atau mendadak, maupun secara konvensional atau memakan waktu yang lama. Yang kedua, kesantunan sangat kontekstual, yaitu berlaku dalam masyarakat, tempat, atau situasi tertentu, tetapi belum tentu berlaku bagi masyarakat, tempat, atau situasi lain. Ketika seseorang bertemu dengan teman karib, boleh saja dia menggunakan kata yang agak kasar, dengan suara keras, tetapi hal itu tidak santun apabila ditujukan kepada tamu atau seseorang yang baru dikenal. Mengecap atau mengunyah makanan dengan mulut berbunyi kurang sopan kalau sedang dimakan dengan orang banyak atau di sebuah perjamuan. Tetapi hal itu tidak begitu dikatakan kurang sopan apabila dilakukan di rumah. Yang ketiga, kesantunan selalu bipolar, yaitu memiliki hubungan dua kutub seperti anak dan orang tua, antara orang yang masih muda dan orang yang lebih tua, antara tuan rumah dan tamu, dan antara pria dan wanita, antara murid dan guru. Yang keempat, kesantunan tercermin dalam cara berpakaian atau berbusana, cara berbuat atau bertindak, dan cara bertutur atau berbahasa. Dalam kesantunan berpakaian, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Berpakaianlah yang sopan di tempat umum dan berpakaianlah yang rapi dan sesuai dengan keadaan, yaitu berpakaian resmi pada acara resmi, berpakaian santai pada situasi santai. Kesantunan berbahasa tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang kita pikirkan. Tata cara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat, tempat hidup, dan dipergunakannya suatu bahasa dalam berkomunikasi. Apabila tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif. Misalnya, dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradat, bahkan tidak berbudaya. Tata cara berbahasa seseorang dipengaruhi norma-norma budaya, suku bangsa, atau kelompok masyarakat tertentu. Tata cara berbahasa orang Jawa berbeda dengan tata cara berbahasa orang Batak, meskipun mereka sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan yang sudah mendarah daging pada diri seseorang berpengaruh pada pola bahasanya. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari atau memahami norma-norma budaya sebelum atau di samping mempelajari bahasa. Sebab tata cara berbahasa yang mengikuti norma budaya akan menghasilkan kesantunan berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Naimah Akbari dengan NIM 23010040086. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2023. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subbab prinsip kesantunan berbahasa. Ketentuan atau maksim kesantunan berbahasa yang dijabarkan oleh Leach dapat diterapkan pada interaksi belajar mengajar. Contohnya itu seperti interaksi guru dengan siswa maupun sebaliknya. Dalam prinsip kesantunan berbahasa ini terdapat 6 macam maksim. Saya akan menjelaskan 3 maksim, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Maksim pertama yang akan kita bahas adalah maksim kearifan atau kebijaksanaan. Maksim ini juga biasa disebut dengan teks maksim. Rahardi tahun 2005 mengungkapkan bahwa gagasan dasar dalam maksim ini dalam prinsip kesantunan itu adalah bahwa para peserta pertuturan hendaknya itu berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya dan juga memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Maksim ini adalah pernyataan singkat yang mengandung hikmat atau nikmat
hikmat atau nasihat praktis tentang kehidupan yang seringkali diungkapkan dalam bentuk kalimat ataupun frase yang mudah diingat dan juga diterapkan dalam berbagai situasi. Maksim ini biasanya berasal dari pengalaman hidup, tradisi, ataupun ajaran moral dan etika. Pentingnya maksim ini adalah untuk menyampaikan pesan yang kompleks dengan cara sederhana dan juga mudah dipahami. Juga memberikan arahan serta panduan bagi orang-orang dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Maksim ini juga dapat menjadi pedoman moral, prinsip hidup, ataupun nasihat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya seperti hubungan antar pribadi, pengambilan keputusan, ataupun penyelesaian masalah. Maksim selanjutnya yang kedua adalah maksim kedermawanan. Rahardi tahun 2005 mengatakan bahwa maksim ini atau biasa disebut maksim kemurahan hati. Para peserta penuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Maksim kedermawanan ini adalah sebuah kalimat singkat yang mencerminkan prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai yang mendorong tindakan kebaikan, pengorbanan, dan juga pemberian kepada sesama. Salah satu contoh maksim kedermawanan yang terkenal adalah berbagi adalah peduli. Maksim ini itu menegaskan bahwa dengan berbagi, baik itu dalam bentuk harta, waktu, ataupun perhatian, seseorang itu menunjukkan perhatian dan juga kepeduliannya terhadap kebutuhan dan juga kesejahteraan orang lain. Tindakan kedermawanan ini itu biasa seperti memberi bantuan kepada yang membutuhkan ataupun melakukan kebaikan tanpa pamrih. Itu tadi merupakan inti dari maksim kedermawanan ini. Maksim ini juga mengajak individu untuk melihat keluar dari diri sendiri dan juga memikirkan kebutuhan orang lain, serta bertindak sesuai dengan kapasitas dan juga kemampuan mereka untuk membantu sesama. Maksim kedermawanan juga mencerminkan ide bahwa dengan memberikan kepada orang lain, seseorang juga memperkaya diri sendiri secara spiritual maupun emosionalnya. Tindakan kedermawanan ini dapat membawa rasa kepuasan, makna, tujuan, dan juga yang mendalam dalam kehidupan seseorang. Selain itu, maksim ini juga mendorong terbentuknya komunitas yang lebih baik, di mana orang akan saling mendukung dan juga saling peduli antara satu sama lain. Lalu maksim yang ketiga atau maksim yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah maksim pujian atau penghargaan. Menurut Wijana tahun 1996, maksim penghargaan ini adalah diutarakan dengan kalimat yang ekspresif dan kalimat asertif. Maksim penghargaan ini adalah sebuah prinsip atau kalimat singkat yang menekankan bahwa memberikan penghormatan, apresiasi, dan juga penghargaan terhadap orang lain. Maksim ini itu menggarisbawahi nilai-nilai seperti penghargaan, rasa hormat, dan juga pengakuan terhadap kontribusi, prestasi, dan juga kualitas individu. Contoh dari maksim penghargaan ini tuh termasuk seperti ucapan terima kasih, menghargai orang lain, memberikan pengakuan terhadap orang lain, serta memberikan penghormatan terhadap orang lain. Maksim penghargaan ini mengajarkan pentingnya sikap apresiatif yang penuh rasa hormat terhadap orang lain. Hal ini tidak hanya mencakup pengakuan terhadap prestasi maupun kontribusi yang terlihat secara jelas, tetapi juga menghargai nilai-nilai, kebaikan, dan juga kualitas pribadi yang dimiliki oleh setiap individu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo guys, nama saya Fateka Maulana Arvidio Kauya. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya di sini untuk melanjutkan tadi tentang prinsip kesatuan berbahasa. Nah, tadi kan udah dijelasin nih, Mas, prinsip kesatuan berbahasa dari poin 1 sampai 3. Nah, kali ini saya akan membahas poin keempat dari prinsip kesatuan berbahasa. Poin keempat dari prinsip kesatuan berbahasa adalah maksim kesederhanaan. Nah, menurut Rahadi pada tahun 2005 dia mengatakan bahwa di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Kita bisa lihat di PPT belakang saya. Nah, apa sih maksud dari maksim kesederhanaan itu? Maksim kesederhanaan itu bisa kita sebut juga dengan maksim kerendahan hati, yaitu sikap di mana seseorang sendiri itu memiliki pemahaman yang realistis tentang dirinya sendiri. Dia bisa mengakui keterbatasannya, dia juga tahu nih apa kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Dia juga tidak pernah merasa bahwa dia itu lebih baik, lebih penting atau lebih unggul dari orang lain. Nah, ini melibatkan kesetiaan, belajar dan tumbuh, serta bisa menerima bahwa setiap individu itu memiliki nilai yang sama. Gitu. Nah, maksim kerendahan hati juga melibatkan pengembangan sikap terbuka terhadap kritik konstruktif, mengakui kegagalan sebagai peluang untuk belajar, dan tidak mengukur nilai diri dari keberhasilan materi itu. Nah, seseorang yang memiliki maksim kerendahan hati ini cenderung bersikap kayak rendah hati. Dia tuh gak suka memuji dirinya sendiri gitu. Nah, selain itu seseorang yang mempunyai sikap rendah hati ini juga dia tuh mau bahwa mengakui kalau tidak ada orang yang sempurna gitu. Dia juga bisa berempati terhadap pengalaman dan perasaan orang lain. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Lalu maksim kerendahan hati ini juga melibatkan banyak pengembangan sikap nih. Salah satunya adalah pengembangan sikap terbuka terhadap kritik konstruktif. Nah, maksim kerendahan hati ini bukan hanya tentang penampilan eksternal aja, tetapi lebih pada bagaimana seseorang memandang dirinya sebagai mandiri yang secara mendalam dengan kesadaran terhadap keunikan dan kelemahan. Jadi, seseorang yang memiliki maksim kerendahan hati ini, dia itu memandang bahwa dirinya itu sendiri pasti punya kelemahan dan tidak pernah unggul dari orang lain. Dia tuh menganggap bahwa semua orang tuh punya kelebihannya sendiri. Nah guys, kali ini kita ke pembahasan poin yang kelima. Apa itu? Yaitu poin kelima adalah maksim permufakatan. Maksim permufakatan. Nah, maksim permufakatan ini didefinisikan oleh Rahadi. Menurut Rahadi, maksim ini menekankan agar para peserta didik dapat saling membina kecocokan atau permufakatan di dalam kegiatan bertutur. Nah, guys, kalian tahu gak sih penjelasan dari maksim permufakatan itu? Ya, saya jelasin. Maksim permufakatan sendiri itu adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam berkomunikasi agar interaksi bahasa berjalan dengan lancar dan sopan. Nah, dalam maksim permufakatan ini itu juga ada 5 nih yang dikemukakan oleh HP Grace, yaitu ada maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, cara, dan maksim kadar. Dalam maksim kuantitas itu menekankan ada penyampaian informasi yang cukup, tidak terlalu banyak atau sedikit. Lalu yang kedua ada maksim kualitas. Apa sih maksim kualitas itu? Maksim kualitas adalah maksim yang mengharuskan informasi yang disampaikan itu benar dan dapat dipercaya. Jadi yang lebih ditekankan dari maksim kualitas itu adalah kualitas informasi, kualitas pembicaraannya. Lalu ada yang ketiga itu maksim relevansi. Maksim relevansi mengajarkan kita untuk berbicara sesuai dengan konteks atau topik yang sedang dibahas. Jadi itu biar kita kalau sedang ngobrol itu nggak kemana-mana gitu. Lalu ada maksim yang keempat, yaitu maksim cara. Maksim cara sendiri mengacu pada kejelasan dan keraturan dalam berbicara, serta menghindari ekspresi yang merugikan. Nah, yang terakhir nih ada maksim kadar. Maksim kadar sendiri itu menekankan penggunaan bahasa yang sesuai dan tidak berlebihan. Penerapan maksim permufakatan ini bisa dalam kesatuan bahasa
bisa membantu menciptakan komunitas yang efektif. Saya jadi contoh ya, misalnya nih, ketika kita berbicara dengan sopan, nah seseorang dapat menjaga maksimum kualitas dengan memberi informasi yang benar dan jelas. Lalu seseorang tersebut juga bisa menjaga maksimum relevansinya, yaitu dengan cara menyampaikan pokok pembicaraan yang sesuai dengan situasi. Lalu pemahaman terhadap maksim-maksim ini dapat membantu kita nih untuk membangun hubungan antar individu melalui bahasa dengan tetap menghormati norma-norma komunikasi yang berlaku. Nah guys, kali ini kita sampai ke maksim yang paling terakhir. Kalian tahu nggak apa itu? Seperti yang kalian lihat di PPT, maksim yang terakhir adalah maksim kesimpatian. Nah, di PPT kan sudah ada nih, kalau maksim kesimpatian itu menurut Leach itu maksim yang dimana maksim ini mengharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap empati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Nah, tokoh Rahardi juga menyimpulkan maksim kesimpatian ini. Menurut Rahardi sendiri, maksim kesimpatian adalah upaya masyarakat untuk menjunjung rasa simpati terhadap orang lain. Itu adalah sebuah bentuk kesantunan yang masuk dalam kategori pematuhan maksim kesimpatian, karena setelah mendengar cerita lawan tutur, penutur merasa bahwa emosinya itu terpancing, yang artinya penutur turut merasakan emosi lawan tutur yang selalu mendapatkan perlakuan. Misal nih, kita lagi berbicara sama orang, terus orang itu kayak dia dicelakain sama suaminya gitu. Nah, kita masukkan maksim kesimpatian ini dalam kesantunan bahasa kita. Jadi kita itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si orang tersebut. Nah, maksim kesimpatian ini juga menuntut para peserta didik atau orang untuk memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Sikap antipati terhadap seseorang pada kegiatan bertutur dianggap sebagai tindakan tidak santun. Masyarakat tutur Indonesia sangat menjunjung tinggi rasa kesimpatian terhadap orang lain di dalam berkomunikasi. Orang yang bersikap antipati terhadap orang lain, terutama bersikap sinis, itu dianggap sebagai orang yang tidak santun. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan bahasa menjadi tidak santun. Yang pertama ada penutur menyampaikan kritik secara langsung dengan kata atau frasa kasar. Komunikasi menjadi tidak santun jika penutur ketika bertutur menyampaikan kritik secara langsung kepada mitra bertutur. Sebagai contoh, ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar dari demo mahasiswa yang mengkritik pimpinan dengan menggunakan istilah-istilah kasar. Yang kedua, penutur didorong rasa emosi ketika bertutur. Ketika bertutur, penutur didorong rasa emosi yang berlebihan sehingga terkesan marah kepada mitra tutur atau yang mendengar. Yang ketiga, penutur protektif terhadap pendapatnya. Ketika bertutur, seorang penutur kadang-kadang protektif terhadap pendapatnya. Hal demikian dimaksudkan agar tuturan mitra tutur tidak dipercaya oleh pihak lain. Yang keempat, penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur. Ketika bertutur, penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur. Sebagai contoh di bawah ini. Mereka sudah buta mata hati nuraninya. Apa mereka tidak sadar kalau BBM naik? Harga barang-barang lainnya bakal membubung. Akibatnya, rakyat semakin tercekik. Tuturan di atas terkesan sangat keras dan intinya memojokkan mitra tutur. Tuturan dengan kata-kata keras dan kasar seperti itu menunjukkan bahwa penutur berbicara dengan nada marah, rasa jengkel, dan memojokkan mitra tutur. Yang kelima, penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur. Tuturan menjadi tidak santun jika penutur terkesan menyampaikan kecurigaan terhadap mitra tutur. Seperti contoh kalimat ini, kawasan hutan lindung dan konservasi biasanya dialihfungsikan menjadi area perkebunan, pertambangan, atau hanya diambil kayunya lalu ditelantarkan. Tuturan di atas berisi tuduhan penutur kepada mitra tutur atas dasar kecurigaan penutur terhadap hal yang dilakukan oleh mitra tutur. Seperti hanya diambil kayunya lalu ditelantarkan. Tuturan demikian menjadi tidak santun karena isi tuturan tidak didukung dengan bukti yang kuat, tetapi hanya atas dasar kecurigaan.
Atas dasar identifikasi di atas, ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksantunan pemakaian bahasa Indonesia. Yang pertama, ada orang yang memang tidak tahu kaidah kesantunan yang harus dipakai ketika berbicara. Jika faktor ini yang menjadi penyebabnya, terapi yang harus dilakukan adalah memperkenalkan kaidah kesantunan dan mengajarkan pemakaian kaidah tersebut dalam berkomunikasi. Hal ini biasanya terjadi pada anak kecil yang memang belum cukup pengetahuannya mengenai kesantunan berbahasa Indonesia. Yang kedua, ada orang yang sulit meninggalkan kebiasaan lama dalam budaya bahasa pertama sehingga masih terbawa dalam kebiasaan baru. Jika faktor ini yang menjadi penyebabnya, terapi yang harus dilakukan adalah secara perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan lama dan menyesuaikan dengan kebiasaan baru. Pada slide terakhir ini, kita akan membahas mengenai ciri-ciri kesantunan berbahasa. Berdasarkan keenam maksim kesantunan yang dikemukakan oleh Licher 2010 halaman 5657 memberikan ciri kesantunan sebuah tuturan sebagai berikut. Yang pertama, semakin panjang tuturan seseorang, semakin besar pula keinginannya untuk bersikap santun kepada lawan tuturnya. Yang kedua, tuturan yang diutarakan secara tidak langsung lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara langsung. Yang ketiga, memerintah dengan kalimat berita atau kalimat tanya dipandang lebih santun dibandingkan dengan kalimat perintah. Selanjutnya, ada pula dari Zamzami et al. 2012 merumuskan beberapa ciri tuturan yang baik berdasarkan prinsip kesantunan Leach, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tuturan yang menguntungkan orang lain. Yang kedua, tuturan yang meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Yang ketiga, tuturan yang menghormati orang lain. Yang keempat, tuturan yang merendahkan hati sendiri. Yang kelima, tuturan yang memaksimalkan kecocokan tuturan dengan orang lain. Yang keenam, tuturan yang memaksimalkan rasa simpati pada orang lain. Berikut tambahan dari Pranowo 2009 dalam Agustini 2017 menguraikan ciri kesantunan berbahasa bisa nampak pada indikator kesantunan berbahasa. Sebuah indikator diperlukan untuk dapat menjadi tolak ukur pencapaian suatu hal yang akan dinilai. Indikator kesantunan adalah penanda yang dapat dijadikan penentu apakah pemakaian bahasa Indonesia si penutur itu santun atau tidak. Indikator kesantunan menurut Dale Hames 1978, yang pertama adalah setting and the scene, waktu dan tempat berlangsungnya berkomunikasi. Yang kedua, partisipan, pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan. Yang ketiga yaitu ends, maksud dan tujuan pertuturan. Yang keempat ya ada sequence, bentuk dan isi ujaran. Yang kelima ada key atau cara penyampaian. Yang keenam ada instrumentis atau jalur bahasa yang digunakan. Yang ketujuh ada norms atau norma atau aturan interaksi. Yang kedelapan ada ragam bahasa yang digunakan. Ada pula indikator kesantunan menurut Gris tahun 2000. Yang pertama, ketika berbicara harus mampu menjaga martabat mitra, tutur agar tidak merasa dipermalukan. Yang kedua, ketika berkomunikasi tidak boleh mengatakan hal-hal yang kurang baik mengenai diri mitra, tutur, atau orang atau barang yang akan dikaitkan dengan mitra tutur. Yang ketiga ada tidak boleh mengungkapkan rasa senang atas kemalangan mitra tutur. Yang keempat tidak boleh mengatakan ketidaksetujuan dengan mitra tutur sehingga mitra tutur merasa jatuh harga dirinya. Dan yang kelima tidak boleh memuji diri sendiri atau membangkangkan nasib baik atau kelebihan diri sendiri. Indikator yang selanjutnya dari Leach tahun 1983. Indikator kesantunan menurut Leach yaitu yang pertama, maksim kebijaksanaan, kedua, maksim kedermawanan, yang ketiga yaitu maksim pujian, yang keempat yaitu maksim kerendahan hati, yang kelima ada maksim kesetujuan, yang keenam ada maksim simpati, dan yang terakhir ada maksim pertimbangan. Menurut Agustini 2017, terdapat dua bentuk kesantunan, yaitu bentuk kesantunan linguistik dan bentuk kesantunan pragmatis. Bentuk kesantunan linguistik terdiri dari intonasi, diksi, dan struktur kalimat, sedangkan bentuk kesantunan pragmatis yaitu cara atau gaya bahasa.